Puji Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Puji Tuhan, saudara, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, jiwa kita boleh terangkat, yang letih, lesu, beban berat, boleh dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, ini bulan Desember, bulan Natal, biarlah kalau saudara tidak pergi kemana-mana, pakai waktu saudara untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa nanti hadir di malam Natal tanggal 24 Desember, hari Selasa, saudara di tempat ini jam 7 ya. Saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan malam Natal bersama-sama hanya satu kali di Embong Sawo jam 7. Kami mengundang bintang tamu, saudara dia finalis Idol, suaranya bagus sekali, Maria Priscilla. Nanti juga ada Happy Family Choir, ada vokal group, kita akan pujian penyembahan. Baik saudara sekalian, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengan subtema pada bulan ini adalah Be Thankful. Dan saya mengambil judul adalah The Heart of Thankfulness. Hati yang dipenuhi dengan rasa terima kasih, rasa syukur. Saya yakin setiap saudara di tempat ini pasti pernah ngomong terima kasih ya. Apa ada yang gak pernah ngomong terima kasih? Ada tah? Pasti pernah lah ya. Saudara, kapan sih kita berterima kasih? Ketika ada seseorang memberikan kita barang, mungkin ya kita bilang terima kasih. Ada orang yang menolong kita, kita juga terima kasih. Ada orang saudara mungkin memuji kita, aduh kamu pinter ya, aduh kamu ganteng ya dan sebagainya. Waduh, aduh kamu kelihatan muda ya. Nah, kita juga berkata terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pendek kata, kita berterima kasih ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan kita. Tidak secara kita sadari, kita juga seringkali berterima kasih ngomong begini. Aduh Tuhan baik ya, saya berterima kasih. Aduh Tuhan sungguh engkau baik ya, saya dapat pacar, terima kasih. Aduh terima kasih Tuhan, istri saya udah bertahun-tahun kami menikah gak hamil. Oh sekarang hamil, aduh terima kasih Tuhan. Pekerjaan saya diberkati, sakit penyakit disembuhkan, terima kasih. Itu namanya terima kasih karena, betul saudara, karena dia baik. Tapi pernahkah saudara sudah berdoa, saudara tidak menerima kebaikan Tuhan? Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita sulit sekali berterima kasih sekalipun. Bukan karena baik, tetapi sekalipun kita merasakan kok Tuhan jauh ya. Kok Tuhan izinkan sih semua ini terjadi? Sekalipun. Nah hari ini saya ingin berbicara saudara. The heart of thankfulness. Mari sebagai dasar firman Tuhan saya mengajak saudara melihat Habakuk pasal 3. Ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ini 3 ayat ini ditulis di bagian akhir dari seorang nabi bernama Habakuk. Mari kita yang percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, kita berkata amin. Habakuk adalah seorang nabi. Saudara, yang ketika berdoa dia tidak mendapat jawaban Tuhan. Arti nama Habakuk adalah dipeluk Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar the heart of thankfulness. Hati yang mau berterima kasih bukan hanya karena Tuhan itu baik sudah menolong saya. Bagaimana sekalipun kita rasa belum baik. Sekalipun kita belum melihat pertolongannya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Yang pertama, kita mengucap syukur sebagai satu komitmen. Mengucap syukur adalah sebuah komitmen. Amin. Coba ulangi bersama saya. Mengucap syukur adalah sebuah komitmen. Saudara-saudara sekalian, kalau itu satu komitmen, maka
Maka berterima kasih atau mengucap syukur adalah sebuah lifestyle. Sebuah gaya hidup. Mengapa saudara itu harus menjadi lifestyle kita? Sebab mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Betul saudara? Saya membaca dalam bahasa Inggris. No matter what happens, always be thankful. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Tidak peduli apa saja yang terjadi, always be thankful. Selalulah mengucap syukur, selalulah berterima kasih. Karena inilah kehendak Allah bagi kita semua yang sudah menjadi milik kepunyaan Kristus Yesus. Amin, sudah. Ini adalah satu perintah. Banyak dari kita tahu 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Tapi tahukah saudara mengucap syukur juga adalah perintah Allah. Give thanks in everything no matter what happens. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, mengucap syukur yang kedua bukan hanya satu lifestyle karena itu perintah Allah. Tapi mengucap syukur adalah pilihan hati kita. Reaksi kita. Di dalam kehidupan bangsa Israel kita membaca Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. 10 pemimpin saudara bersungut-sungut. Padahal sudah melihat pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Mereka boleh saudara makan mana dari surga. Di padang gurun gak bisa bercocok tanam, gak bisa kerja, gak bisa dagang. Tuhan memelihara. Setiap siang Tuhan tutupi saudara daerah padang gurun yang panas terik itu dengan tiang awan. Sehingga mereka masih bisa berjalan di tengah terik yang luar biasa. Di tengah malam yang kedinginan saudara, Tuhan menyediakan tiang api. Itu sebabnya ada banyak orang berpikir sudah kalau kita alami mujizat pasti kita bisa bersyukur terus. Ini bukti bangsa Israel dalam perjanjian lama. Lihat mujizat tiap hari enggak bersyukur. Betul saudara? Berarti saudara yang menyebabkan kita bersyukur itu bukan pertolongan Tuhan seharusnya. Walaupun kita pasti terima kasih Tuhan sudah ditolong. Tapi kalau alasan itu hanya itu, bagaimana ketika kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Itu sebabnya saudara mengucap syukur adalah pilihan hati. Beda sekali dengan 2 pemimpin yang lainnya, Yosua dan Kaleb. Yang tidak mau memberontak kepada Tuhan, kalau saudara lihat Bilangan 14 ayat 9. Yang sungguh-sungguh memelihara janji Tuhan. Dan mereka percaya bahwa kalau Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang akan membawa kemenangan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Saudara mengucap syukur dan berterima kasih sekalipun merupakan satu pilihan hati. Yang ketiga saudara mengucap syukur adalah disiplin diri. Saya mencoba mencari apa sih arti kata disiplin, ada 3 saudara artinya. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Saudara punya anak pasti senang disekolahkan di sekolah yang ada disiplin. Betul nggak? Masa saudara senang anak-anak yang nggak punya disiplin sekolahnya? Ya mau masuk jam 8 boleh, setengah 9 boleh, jam 9 boleh, yang nggak masuk juga boleh. Maukah? Wah. Jadi disiplin adalah perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, itu merupakan tanggung jawabnya, tanggung jawab anak-anak kita. Demikian juga saudara sebagai orang tua. Memberi contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua arti disiplin adalah usaha keras. Usaha keras untuk menanamkan nilai. Apa gampang saudara mendisiplin anak? Coba di sini kalau punya anak cucu, saudara baru besar giginya, baru keluar suruh sikat gigi, coba mau enggak? Susahnya minta ampun. Saudara harus berusaha keras. Itu sebabnya penjual pasta gigi, saudara untuk anak-anak itu pasta giginya rasa stroberi lah, rasa
Apalagi permen karet lah boleh ditelan. Bener gak sudah? Karena usaha keras. Kalau sudah berkata udahlah gak apa-apa lah, gak sikat gigi juga gak mati. Iya gak apa-apa sih, tapi kalau sampai besar gak sikat gigi, waduh. Betul sudah? Arti disiplin yang ketiga ya ini, pemaksaan. Waduh, agar seseorang memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Kadang-kadang kita harus dipaksa. Saudara, kalau saudara habis hari Minggu terus besok hari Senin suruh kerja apalagi karyawan. Kalau enggak dipaksa, aduh enaknya tidur ya, enaknya libur ya, aduh holiday kok udah cepet selesai sih, pinginnya holiday terus gitu ya. Harus disiplin, kalau enggak waduh bisa dimarahi bos atau yang lain-lain. Ini sudah disiplin kadang-kadang satu pemaksaan. Saudara-saudara sekalian, mengucap syukur adalah disiplin diri. Kita nggak mau, kita maunya ngomel, kita maunya bersungut-sungut. Itu nggak perlu pakai disiplin, itu keluar sendiri dah kalau ngomel itu. Minggu yang lalu saya khotbahkan itu, atau 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu ada di Jogja dan Magelang. Coba kita lihat saudara Nabi Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2-3. Pada awalnya Habakuk ini mengeluh. Saudara pikir yang bisa mengeluh itu hanya jemaat biasa. Oh hamba Tuhan itu muji Tuhan, terus bersyukur terus. Oh enggak. Hamba Tuhan juga punya darah daging. Saudara, lihat Habakuk mengeluh. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan. Tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Mengeluh. Habakuk menuduh Tuhan itu enggak adil. Di mana Tuhan? Kok dibiarkan orang jahat merajalela? Saudara-saudara sekalian, Habakuk pada awalnya bersungut-sungut berkeluh kesah. Tetapi di dalam pasal yang kedua inilah yang mengubah kita. Habakuk mengambil satu keputusan berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Habakuk 2 ayat 1 dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara bagaimana keluh kesah, sungut-sungut kita, komplain. Saudara kalau komplain terus saudara pasti kecewa. Setuju enggak? Coba kalau saudara komplain terus di tempat pekerjaan dan komplain yang saudara tidak pernah ditanggapi, lama-lama apa? Kecewa. Kalau kecewa terus dipupuk, lama-lama apa? Pahit. Kalau udah pahit, caw. Betul enggak? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada keluh kesah, ada perasaan sudah kita nggak senang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Habakuk. Nggak ngerti kenapa harus terjadi. Berdiam diri aja di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan. Penantian adalah bentuk disiplin tingkat tinggi. Setuju nggak saudara? Ya. Kalau saudara minta apa saja selalu dapat. Saudara, anak saudara pasti tidak akan mengerti apa artinya disiplin. Ketika seseorang harus menanti, anak-anak muda menanti, nanti setelah menikah baru. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya menanti saudara waktu masih kuliah, bagaimana saya bisa beli sepatu yang saya inginkan. Karena setiap tahun sepatunya dibelikan saudara oleh mama saya. Ya itu aja pokoknya. Saya harus menanti kapan? Aduh nanti cepat lulus. Atau sementara saya lagi kuliah saya bisa kerja kumpulin uang. Saya menanti. Penantian adalah bentuk disiplin yang sangat tinggi. Satu kali suami istri yang sudah menanti sekian lama, sekian tahun untuk rumah tangganya bisa dipulihkan dalam hubungan nikah, mereka rasa gagal. Udah gak cocok, kita beda, ngomong ini gegeran terus, percuma lah. Kalau diteruskan kita gak bahagia buat apa, udah cerai aja gitu ya. Setelah menanti sekian lama gak ada perbaikan. Lalu sebelum bercerai mereka memutuskan pergi ke seorang konselor. Saudara konselornya mengajaknya ketemu di sebuah rumah makan ya. Lalu tengah lampu yang remang-remang. Saudara, suami istri ini berkata kita udah gak cocok Pak. Udah gak bisa dipertahankan, udah menanti sekian lama.
Lalu kebetulan sudah di depan meja makan itu, ya seperti di rumah makan manapun biasanya, apalagi western food, pasti ada salt and pepper, betul saudara? Ada garam dan merica. Lalu konselor ini berkata, kamu tahu garam dan merica ini bentuknya sama tidak? Tidak sama. Warnanya sama enggak? Lain. Satu putih, satu apa saudara? Kecoklat-coklatan. Udah bentuknya lain, warnanya beda, rasanya sama enggak? Lain. Satunya asin, satunya pedas. Tapi kenapa yang lain ini salt and pepper ini selalu bersama-sama? Mereka itu kayak disadarkan. Kalian suami istri warnanya lain, cara berpikirnya lain. Satu berpikir, satu merasa terus. Semuanya beda. Tapi memang Tuhan menyatukan seperti salt and pepper. Seperti garam dan merica. Walaupun serba lain, tapi harus bersama-sama. Saudara kalau makan telur mata sapi, masa garam terus. Setelah garam, ada merica dong. Betul gak? Coba saudara makan steak, garam pasti merica. Amin. Coba di sini yang datang suami istri, kita garam dan merica ya. Kita memang berbeda, tapi kita harus bersama-sama. Amin saudara. Suami istri seperti sepatu kiri dan kanan. Kalau saudara bilang saya beda, benar. Coba bayangkan kalau saudara mau beli sepatu diskon 75% tapi kiri semua, mau? Atau kanan semua diskon 90% dah. Kita perlu yang beda, kiri dan kanan beda. Kiri maju, kanan jangan maju. Kalau kiri kanan maju gak bisa jalan. Itulah saudara romantika hidup suami istri. Kita beda, tapi kita saling melengkapi. Amin sudah. Mengucap syukur punya suami yang berbeda, punya istri yang berbeda, rasa gak cocok. Nah banyak orang rasa gak cocok, terus akhirnya apa saudara? Udah menikah, udah punya anak, dicerain suaminya, dia nikah sama yang sesama jenis. Ini lagi tren ini. Karena merasa Pak, gak cocok, kalau ini cocok. Udah kawin sama yang sesama jenis saja. Nah, ini bukan kehendak Tuhan memang dari awal adalah Pak, heteroseksual, bukan homoseksual. Amin sudah. Berbeda untuk saling melengkapi. Itu sebabnya sudah di bagian yang pertama kita melihat mengucap syukur itu satu komitmen. Mengucap syukur sungguh menjadi gaya hidup karena itu perintah Allah yang penting. Kalau saya tidak jalani berarti saya melanggar perintah Allah. Mengucap syukur adalah pilihan hati di mana saya mau berkata, iya Tuhan saya milih untuk nurut, percaya tidak memberontak. Mengucap syukur adalah bentuk disiplin diri. Ada saat saudara kita harus menanti sepertinya tanpa ujung. Tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. In His time He makes all things beautiful. Mari kita yang percaya kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Kalau tadi mengucap syukur adalah satu komitmen. Yang kedua adalah mengucap syukur adalah ekspresi kasih. Kalau saudara di dalam diri kita itu ada kasih, maka ekspresinya adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, baca Alkitab, melayani Tuhan, tujuannya adalah supaya Tuhan saya lebih diberkati, supaya saya lebih bahagia, supaya saya, saudara akan kecewa. Mengucap syukur adalah ekspresi kasih kita terhadap Allah, yaitu bahwa Allah lebih penting dari berkat. Setuju? Amin. Coba kita kembali melihat Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Itu satu komitmen, tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mengucap syukur adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Saudara, ketika di dalam Habakuk pasal 2, Habakuk ini naik saudara ke menara. Itu sebabnya saya dorong saudara, naiklah ke menara doa, kita ada menara doa. Ikutlah doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 di tempat ini. Saudara banyak menyembah Tuhan. Ada doa semalam suntuk 1 bulan sekali, nanti bulan Januari kita akan mulai lagi. Ada morning worship saudara setiap hari Rabu jam 6 pagi. Saudara, itu adalah satu wujud di mana kita benar-benar saudara naik ke dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah saudara kita boleh belajar menanti mendengarkan suara Tuhan. Hasil saudara daripada Habakuk naik ke menara doa. Apakah keadaan berubah? Belum. Yang berubah apa saudara? Hati. Saudara, mengubah hati itu gampang gak sih? Sulit loh. Mengubah model rambut gampang, potong aja. Pakai wig sekarang biarin pendek juga. Betul gak sudah? Mengubah muka cabi jadi tirus gampang sekarang itu. Tapi di sini ada dokter terima mengubah hati. Dok, saya mau diubah hatinya. Dari sedih dok, bisa ketawa terus. Coba kalau ada dokter bisa. Waduh, laku keras. Betul gak sudah? Mengubah hati itu gak gampang. Sudah suskan inilah yang dialami oleh Habakuk, dia alami mujizat. Allah yang dia sembah tidak berubah. Waktu dia berdoa naik menara doa, saudara-saudara sekalian keadaan tidak berubah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kenapa yang diambil itu pohon ara? Bukan pohon mangga. Sebab itu konteks Israel. Pohon ara adalah pohon yang salah satu yang paling banyak tumbuh di Israel. Itu seperti sumber makanan pokok. Bulat gitu saudara, rasanya manis. Jadi sering dikeringkan, dibawa pergi jauh. Orang kalau pergi sudah mungkin naik onta, naik keledai gitu ya. Mereka bawa buah ara yang manis itu karena banyak vitaminnya. Sudah kalau membaca juga di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari dirinya telanjang. Tuhan menutupi ketelanjangan mereka pakai apa? Daun daripada pohon ara. Jadi pohon ara ini sudah menggambarkan seperti makanan yang pokok. Habakuk berkata apa? Sekalipun sesuatu yang pokok paling utama dalam hidupku belum berbunga, belum ada kelihatan perubahan. Ini yang pertama. Lalu kemudian surah yang kedua dia berkata sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur selalu buat bangsa Israel itu menggambarkan kedamaian, menggambarkan kemakmuran. Kalau satu pernikahan kekurangan anggur, waduh malunya luar biasa, berarti keluarga itu tidak makmur. Itu sebabnya pohon anggur menggambarkan kemakmuran. Saya yakin setiap kita ingin hidupnya makmur. Betul saudara ya, itu kerja terus supaya apa? Makmur, supaya jangan pas-pasan, supaya jangan ngepres-ngepres. Saya yakin di sini tidak ada saudara yang berdoa, Tuhan sudah cukup Tuhan, saya nggak usah diberkati lagi, please Tuhan, nggak usah. Ada? Biar udah kayanya setengah mati, Tuhan berkati saya. Tuhan, karena apa? Mau makmur, mau berlimpah-limpah. Habakuk berkata sekalipun pohon anggur tidak berbuah, saya belum melihat kemakmuran, belum ada kedamaian, yang ada masih tekanan, yang ada masih pergumulan, masalah yang berat. Nah ini. Lalu saudara yang ketiga adalah pohon zaitun, hasilnya mengecewakan. Pohon zaitun ini menggambarkan sesuatu yang berguna sekali. Minyaknya dipakai saudara virgin yang paling pertama untuk mengurapi raja, imam. Saudara bagian yang kedua dipakai untuk masak, untuk masas, untuk skincare. Wah luar biasa. Paling berguna, paling disukai. Ketika apa yang paling disukai saudara belum dapat,
belum dapat pacar, belum dapat anak, belum punya rumah. Apa yang paling saudara rasa berguna? Kesehatan tidak ada pada saudara. Apa yang paling saudara sukai? Malah mati. Mungkin anak kah, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan ataupun yang lain-lain. Habakuk berkata, sekalipun pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Ladang berbicara pekerjaan. Aduh Bu, udah kerja tapi kok gak ada hasil. Kita kerja bakti gak ada hasil. Rugi ya, nombok terus. Nah ini, ladang-ladang tidak menghasilkan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Zaman dulu saudara, orang kalau punya lembu sapi tambah banyak, berarti itu gambaran orang itu kaya raya. Tidak ada lembu sapi, boro-boro, nggak kaya, nggak makmur. Apa yang disukai, apa yang berguna nggak ada, kemakmuran nggak ada, kedamaian nggak ada, yang pokok nggak ada. Wow. Allah tetap menjadi fokus dalam kehidupan Habakuk. Amin saudara. Apakah hari ini Allah menjadi fokus dalam hidup saudara? Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada apa yang saudara inginkan, cita-citakan. Kok belum, lalu ngomel, terus percuma lah, gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Allah tetap menjadi fokus, bukan masalah. Saudara, sekalipun semuanya tidak ada, firman Tuhan berkata di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya mencoba memeriksa kata bersorak-sorak dalam bahasa asli Ibrani, alaz. Coba ulangi bersama saya, apa? Alaz. Bersorak-sorak artinya adalah exalting over God. Bersorak-sorak, beria-ria dengan senyuman dan tawa. Oh gampang, saudara kalau bersorak pasti senyum. Tapi alas punya arti yang kedua. Dengan mata yang menangis. Dia bersyukur. Dengan mata yang menangis, hati yang robek untuk tetap tegar. Amin saudara. Itu namanya sacrifice of praise. Itu namanya korban pujian. Sacrifice of worship. Sacrifice of giving thanks. Kita gak bisa boro-boro ketawa, kecut. Tapi kita sampai menangis karena kita harus tetap tegar. Inilah saudara kata yang dipakai dan dilakukan oleh Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai. Bukan kayak orang gila gak dapat apa-apa. Oh, gendeng itu, bukan. Tapi matanya menangis, hatinya menangis karena dia harus tetap tegar. Dia harus fokus kepada Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Ia akan memberikan semua yang diinginkan hatimu. Mengapa saudara Habakuk mampu melakukan itu? Dia memilih jatuh di dalam pelukan Allah. Keintiman dengan Allah adalah yang paling utama. Saudara Daud sangat bisa merasakan ini. Ketika dia bermazmur di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Siapa saudara? Tetaplah Allah selama-lamanya. Ini saudara. Daud di tengah segala gejolak pergumulan yang begitu hebat. Dikejar oleh mertuanya Saul mau dibunuh. Dikudeta saudara oleh anak kandungnya Absalom. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku tetap Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Ini cocok sekali dengan Habakuk 3 ayat 18. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku suka dekat dengan Allah, menaruh tempat perlindungan pada Tuhan. Supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Sudah berapa banyak sudah sedang berdoa supaya keadaan berubah. Apakah keadaan suamimu, istrimu, orang tuamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Dan ketika itu belum berubah, apakah kita berhenti mengucap syukur? Apakah kita bersungut-sungut? Kita kecewa lalu meninggalkan Tuhan? Jangan. Mengucap syukur bukan karena dia baik. Mengucap syukur sekalipun aku belum melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah Tuhan, aku mengucap syukur sebab itu komitmenku. Amin. Sebab itu gaya hidupku. Sebab itu pilihan hatiku, sebab itu aku mendisiplin diri. Sebab itu adalah ekspresi kasihku kepada Allah. Fanny Crosby, seorang wanita saudara yang pada waktu usia 6 minggu sudah buta. Jadi dia sudah buta dari bayi, ya ini, Fanny Crosby. Jadi pakai kacamata bukan supaya keren ini saudara ya, tapi karena dia buta. Tapi hebat sekali. Saudara, dia tidak sembuh sampai matinya. Tetapi waktu saudara dia bertumbuh dewasa, orang tuanya mendidik dia saudara untuk sungguh terus mengucap syukur, hidup takut Tuhan. Fanny Crosby menjadi seorang penulis lagu 9.000 lagu ditulisnya, buta. Saudara, dan hebat sekali waktu dia menulis tentang rapture, pengangkatan. Ketika dia menulis lagu tentang kemuliaan Tuhan di surga, itu jauh lebih detail daripada orang yang punya mata. Fanny Crosby, buta dari usia 6 minggu, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak memilih hidupnya di gelandangan pinggir jalan, kasihani saya, kasihan aku buta, enggak. Tapi dia memakai talenta saudara, mata rohaninya terbuka. Hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Seperti Habakuk memilih untuk dipeluk oleh Tuhan. Itulah yang menjadikan Fanny Crosby kuat. Dan mampu saudara menggubah 9.000 lagu Kristen. Lagu rohani. Wow. Saudara, mengucap syukur adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Karena hanya kasih Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, kalau dibaikin orang kita senang sekali. Tapi tunggu satu kali saudara buat salah, apakah dia masih tetap baik? No, saudara dibenci, dihabisin, iya. Itu manusia, itu biasa. Tapi kasih Allah. Saudara, nanti datang tanggal 25 juga ya, saya akan khotbah. Saudara suskan bagaimana begitu luar biasanya kasih Allah. Diwujudkan saudara dalam kisah tentang anak yang hilang. Luar biasa. Kasih Bapak saudara yang benar-benar enggak pakai syarat. Kalau kamu baik terus, aku mengasihi. Kalau kamu setia, aku berkati terus. Bagaimana kalau aku tidak setia? Aku juga enggak setia, kata Tuhan. Apa begitu? Tidak. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Aku tetap menanti, seperti Bapa menanti anaknya yang bungsu dengan kasih yang tanpa syarat. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Mengucap syukur, berterima kasih adalah tanda kedewasaan rohani. Amin. Coba saudara punya anak kecil, kapan ngomong thank you? Kalau dia dikasih yang dia sukai. Thank you, thank you. Coba gak dikasih. Kenapa saudara? Ngamuk. Itu sebabnya saudara, mengucap syukur itu tanda kita dewasa secara rohani. Coba kita baca ayat yang terakhir.
Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, hati yang tidak kecewa, tidak pahit. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan. Bukan menjadikan manusia sebagai andalannya, sandarannya, kekayaannya. Bukan. Menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa asli, kekuatan atau strength memakai kata hayil. Hayil artinya adalah the supplier of this strength. Artinya apa? Itu kekuatan tuh gak habis-habisnya karena dia suppliernya. Amin. Dia bukan jualan yang ngeceran tuh. Dia supplier. Dia supplier kekuatan. Kapan saja saudara perlu, supplier gak pernah bilang gini, sorry stok kekuatan habis. Gak pernah. Kalau saudara bersandar kepada orang tua, saudara orang tua udah tua. Satu kali dulu saudara orang tua kita yang menuntun kita. Besok-besok saudara yang tuntun orang tua kita, betul gak? Waktu saya kecil sampai remaja, saya masih ingat. Kemana-mana mama saya selalu bawain barang-barang saya. Saya tuh badannya aja gede tinggi, saya tuh fisiknya gak kuat. Jadi kalau bawa tas, bawa koper, makanya saudara jarang lihat saya bawa tas yang gak kuat. Jadi mama saya, biarin pendek, cungkolai, tangannya gede, keker, kuat. Sini cing, mama pijetin. Waduh kalau pijet mantep. Ya. Di umurnya yang 70, waduh masih kuat jalan. Saya gak kuat. Tapi ada saat ketika dia mulai berusia 80. Saya harus menuntun dia. Saudara mau andalkan siapa? Kuat siapa? Orang kuat siapa? Aku punya kenalan. Itu Kapolda. Waduh, aku punya kenalan. Sudah ada saat mereka juga turun. Betul? Mau andalkan siapa? Ini sudah. Hayil, the supplier of his strength. Dia enggak pernah berkata aku kehabisan stok. Tidak. Luar biasa. Tanda kedewasaan saudara kita mengucap syukur. Karena itu sungguh-sungguh kita mau dewasa. Kita tidak mau menjadi anak kecil yang hanya bergembira ketika kita dapat apa yang diinginkan. Habis itu bosan lagi. Coba saudara kalau punya anak beliin mainan. Bertahankah? Sampai 2 bulan, 3 bulan. Habis itu saudara, tuh. Loh kok udah gak bunyi lagi? Udah dipretelin. Besok-besok pergi ke toko minta beli baru lagi. Betul gak? Itu sudah gak mungkin saudara. Keinginannya yang tercapai sekali selama-lamanya. Tidak mungkin. Dia anak kecil. Bertumbuhlah menjadi dewasa. Saudara sekalian orang yang dewasa rohani walaupun belum dapat. Tuhan saya tetap melekat, saya tetap setia. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan. Mengapa? Karena dia adalah harta yang paling penting. Amin saudara. Akan ada saatnya dalam hidup ini kita digoncangkan. Tapi jangan jual Yesus. Yesus adalah harta yang terpenting. Walaupun kita harus membayar dengan nyawa kita. Untuk apa seseorang mendapatkan seisi dunia ini tapi kehilangan nyawanya katanya. Kristus adalah harta yang terpenting. Di mana hartamu berada di situ hatimu. Kalau harta saudara itu deposito, di mana hartamu di situ hatimu. Coba kalau hari ini handphonemu ketinggalan, saya yakin dari tadi dengar firman Tuhan, umek, kemana handphoneku kemana. Kalau Alkitab ketinggalan, rapopo, biasa itu. Kalau Kristus menjadi harta yang terpenting, disitulah hati kita berada. Amin saudara. Kita lekatkan hati kita kepada Kristus. Tanda kedewasaan rohani mengandalkan kuasa Tuhan. Situasi belum berubah, keadaan belum berubah. Saudara-saudara sekalian,
sudah naik ke menara doa, sudah semuanya belum berubah. Tapi dikatakan sudah ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Mengandalkan kuasa Tuhan. Saya mencoba melihat dalam bahasa asli kaki rusa. The feet of the female deer are used as a symbol of swiftness. Ternyata yang dipakai bukan rusa cowok. Saudara pikir yang lebih cepat larinya yang laki ya? Ternyata saya periksa bahasa aslinya female deer. Rusa betina. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin rusa jantan itu banyak tanduknya malah bingung larinya ya saudara ya. Kesangkut-sangkut. Rusa betina. Larinya cepat, the feet of the female deer are used as a symbol of swiftness, kecepatan, kegesitan. Ia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, kata membiarkan. Memberikan satu pemahaman bahwa hidup kita itu berserah total. Amin saudara. Tuhan bisa merancang. Pada akhirnya sudah yang menetapkan siapa? Tuhan. Apa yang sudah terjadi, apakah kita bisa ubah masa lalu? Nggak bisa. Udahlah, yang berlalu. Yang kita perlu lakukan adalah masa depan. Amin, saudara. Tuhan mau benar-benar sudah kita dewasa. Sehingga ketika mengalami goncangan, badai yang hebat sekalipun, kita tetap teguh berdiri. Saya tutup dengan cerita yang terakhir. Saudara tahu kapal selam Navy-nya Amerika Serikat. Bagaimana menjadi salah satu kapal selam yang paling kuat. Itu sebelum dipakai saudara, kapal selam itu harus masuk dulu ke dalam dasar laut berhari-hari, berminggu-minggu. Dihantam lambungnya oleh arus laut, oleh badai. Terus saudara dibiarkan. Jika sudah menghadapi arus laut yang begitu hebat, asinnya laut, lalu kemudian badai yang hebat masih bertahan, baru kapal selam itu akan diangkat naik dan dipakai oleh angkatan laut Amerika. Bapak Ibu Saudara, ketika badai topan datang melanda hidup kita, tiba-tiba nggak diduga-duga, aduh mestinya jangan terjadi, ya udah terjadi, udah. Tuhan izinkan kita ada di dasar laut itu. Dihantam badai. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Kita kakinya seperti kaki rusa female deer. Yang berjejak dari satu bukit ke bukit yang lain. Dengan kecepatan, dengan kegesitan. Dan berkata, the Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku, supplier of this strength. Tidak pernah habis-habisnya, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Sehingga betul-betul saudara, ketika kita menjadikan sungguh-sungguh, ucapan syukur adalah satu komitmen. Ucapan syukur adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Ucapan syukur adalah tanda kedewasaan kita secara rohani. Maka saudara muncul dari hati kita, thankful heart, hati yang selalu bersyukur. Buang semua sungut-sungut, buang semua keluh kesah dalam hidup kita. Percaya, ada saat Tuhan tidak menunda-nunda, saatnya pasti datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.